sampaikan, karena DPRD itu sifatnya pengawasan, melekat. Dalam arti saya terima kasih ada surat melayangkan di DPRD dan kami ibaratnya dibantu dengan temuan-temuan di lapangan bila mana itu ada temuan. Karena apa? Saya dari fraksi Gerindra mengawal program dari Pak Prabowo maupun dari Pak Bupati Kabupaten Tulungagung. Terima kasih, monggo Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisi B, Pak Dodo dan jajarannya. Saya beberapa kenal, yang lain baru kenal. Ya, karena baru hari ini saya masuk ke DPR selama 5 tahun. Alhamdulillah, yang saya hormati juga para instansi kepala DKP di Perta, DPR, Bulog, hormati PT Pupuk, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami mendapat respon baik dari apa yang kami sampaikan pada beberapa bulan yang lalu. Kami kedatangan petani, dan ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu kami sampaikan juga kepada eksekutif kaitan dengan posisi dari para petani-petani Tulungagung yang perlu diperhatikan. Ini kalau saya paparkan wajar, karena di situ para petani itu mengharapkan di sini, ya, program Pak Prabowo hari ini kan kesejahteraan untuk petani. Tetapi ketika kesejahteraan itu tidak didukung oleh kebijakan pemerintah daerah khususnya, di sini ada Pak Bupati, ada Pak DPRD, ada Kapolres, ada Dandim, kesejahteraan untuk petani. Tetapi ketika kesejahteraan itu tidak didukung oleh kebijakan pemerintah daerah khususnya, di sini ada Pak Bupati, ada Pak DPRD, ada Kapolres, ada Dandim, dan Kejaksaan Negeri. Sudah kami konfirmasikan bahwa hari ini tidak ada istilah nanti dan nanti. Bahkan saya sudah hubungi Pak Prabowo kaitan dengan kasus ini. Para petani menangis berkaitan dengan yang pertama, kaitan permasalahan harga pupuk. Ini di masing-masing daerah itu berbeda, pada sudah ada penentuan head berapa. Dengan alasan apapun tidak dibenarkan bahwa harga pupuk melebihi daripada head. Apa alasannya pun, entah itu kaitan dengan pengambilan barang melalui pick up atau melalui sewa dan menyewa, itu tidak jadi alasan. Pupuk yang pertama, saya langsung saja ya, nanti biar enak untuk pupuk yang pertama. Yang kedua, terkait dengan harga gabah. Ketika Bulog tidak punya peran di sini untuk menampung hasil panen dari para petani, maka harga gabah di sini akan dimainkan yang namanya tengkulak. Maka kalau Bulog ini menampung semua, katanya ketahanan pangan. Kalau petani punya panen gabah, Bulog menampung di situ, tidak ada permainan di situ. Yang kedua adalah harga gabah. Yang ketiga berkaitan dengan alat panen. Banyak petani bertergantungan kepada tengkulak karena petani membutuhkan namanya mesin panen.
Ketika dia menyewa mesin panen, membutuhkan namanya mesin panen. Ketika dia menyewa mesin panen, maka gabah harus dijual dengan harga di bawah yang ditentukan oleh pemerintah. Kemarin ada informasi harganya kalau tidak salah sekitar 5.700. Padahal pemerintah sudah menetapkan harga 6.500. Kalau ini nanti ada perhatian kita bersama, tidak ada permasalahan petani yang sifatnya dijadikan objek untuk alasan apapun, keuntungan dan sebagainya. Selanjutnya setelah adanya itu, maka ada namanya himpunan petani pemakai air. Ini kalau kita lihat di sini, petani setiap ru itu harus membayar 400.000. Kalau 1 hektar itu 3 juta, itu masih gunakan air. Maka ini harus menjadi perhatian kita loh. Benar kalau petani mau ngebor itu ada perizinan, benar. Kalau petani ngebor sumur sendiri pasti akan diperiksa oleh para penegak hukum. Tetapi di situ ketika dia menggunakan air, ada namanya himpunan tadi, ini bayar 4 juta kalau 1 hektarnya, 3 juta. Maka dari itu permasalahan ini harus segera diselesaikan, jangan nanti. Dan ada satu kasus yang berlaku yang nanti bukan di sini kaitan dengan pertanyaan, nanti kita bahas di kemudian hari, bukan wilayah ini. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan gapoktan. Jelas aturannya bahwa perangkat desa, TNI, BPD, PNS dilarang menjadi gapoktan. Tetapi kebanyakan mayoritas menjadi gapoktan. Itu yang harus kita perhatikan. Saya berterima kasih kepada DPR yang langsung merespon itu. Padahal di Jakarta sudah mau turun pembiaran yang sifatnya merugikan petani, yang di situ adalah kunci dari program Pak Prabowo yang namanya ketahanan pangan. Kalau petani itu musnah, petani itu muntung, kita mau makan apa? Tuh. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, petani butuh pupuk, petani butuh air, petani butuh alat panen, petani butuh bulog untuk menampung gabahnya, sehingga tidak bingung menjual, sehingga dihargai di bawah standar. Padahal pupuk wis larang ngedolin gabah di bawah standar, apa tidak itu dolim kita? Maka dari itu 4 hal ini kami minta pada DPR membuat pansus. Ini hampir semua di wilayah ada pansus ini. Buat pansus untuk koordinasi dengan minimal kepala desa atau itu. Kalau yang hadir ini saya yakin menjadi bagian daripada itu, bahkan tidak tahu ini terkait masalah ini, ngertinya bahwa pupuk ini dijual seperti ini, diambil seperti ini, atau mungkin yang bermain agen gapoktan yang ngambil pupuk sekian ton dengan tambah biaya mengambil sebagainya, kan kita nggak tahu. Tapi ini disalahkan seperti itu. Maka dari itu saya berterima kasih. Tapi perlu saya kritik juga ke DPR. DPR ini kalau mengundang tamu ya harus disuguh-suguh dan pupuk. Dan tidak ada air sama sekali semua. Iya kan? Nah, ini harus katanya kita sebagai rakyat, ya, tapi rakyatnya data kok tidak dikasih air gitu. Nah itu loh. Jadi ini baru saya tadi tidak ada air sama sekali. Kalau kering gimana ya? Gitu, ya. Saya yakin karena ini DPR-nya fresh,
saya yakin mampu. Nanti kalau butuh naskah akademik, kita punya timnya. Maka dari itu kita selamatkan warga kita dari para mafia, dari para pemain, dari para orang-orang yang mendolimi. Gitu Pak Komisi B, paparan sementara. Kalau kita paparan banyak tidak cukup, ya itu poin-poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Subdit terkait pemaparannya cukup banyak sekali.